Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Program Studi Manajemen Informatika Sekolah Vokasi IPB ingin mempresentasikan hasil proyek akhir semester kami, yaitu yang bernama aplikasi mobile Meng Tutor. Yang beranggotakan yaitu Putri Maulani Rahma dengan NIM J0303201072, lalu ada Irham Tafian Azral dengan NIM J0303201022, dan saya sendiri Nabila Firda Syarif dengan NIM J0303201017. Lalu selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Meng Tutor. Meng Tutor adalah sebuah aplikasi mobile yang menyediakan sarana untuk bertemunya pengajar dan murid sesuai dengan bidang yang diperlukan dalam jangka waktu sesuai dengan keinginan. Nah, singkatnya, Meng Tutor ini menyediakan sarana bagi pengajar dan pelajar untuk bertemu dalam bimbel dadakan sesuai dengan mata pelajar yang diinginkan oleh pelajar. Next. Selanjutnya itu tujuan dari Meng Tutor ini adalah untuk menjadi mobile aplikasi yang praktis untuk digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan pengetahuan sesuai dengan yang diinginkan secara instan. Dari Meng Tutor ini yang pertama yaitu easy, yang mana artinya mempermudah belajar untuk memahami materi dalam waktu yang cepat. Yang kedua yaitu jobs, menjadi lapangan pekerjaan bagi pengajar. Yang ketiga help, membantu pelajar untuk memahami materi yang diinginkan. Dan yang keempat itu ada income, bisa menjadi sumber penghasilan bagi pengajar. Next, metode penjadwalan yang kami gunakan pada aplikasi ini adalah yang pertama itu perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, dan yang terakhir itu ada maintenance. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan fungsional, yang mana di aplikasi ini kami mempunyai 3 aktor. Yang pertama itu pelajar, yang kedua itu pengajar, dan yang ketiga ada admin. Next, kebutuhan fungsional dari user pelajar itu yang pertama bisa membuat akun sebagai pelajar, yang kedua verifikasi sebagai pelajar, yang ketiga login sebagai pelajar, yang keempat melihat dan mengisi profil pelajar, yang kelima memilih paket durasi, yang keenam melihat profil pengajar, yang ketujuh dapat memilih mata pelajaran yang diinginkan, yang kedelapan dapat melihat info fee, yang kesembilan dapat memilih metode pembayaran, yang kesepuluh bisa berinteraksi dengan pengajar melalui fitur video conference, yang kesebelas berinteraksi dengan pengajar melalui fitur chat, yang ke-12 memberikan penilaian terhadap pengajar, dan yang terakhir itu dapat mengajukan pengaduan bila terjadi sesuatu. Next. Nah, ini adalah tampilan yang akan dilihat oleh user pelajar, yaitu ada start screen, yang mana ketika kita klik mulai maka akan muncul tampilan login, yang mana di halaman login kita diminta untuk menginputkan data yang diminta yaitu username dan password. Dan jika kita belum terdaftar dan ketika kita belum mendaftar sebelumnya, maka kita harus daftar terlebih dahulu. Nah, ketika kita klik tombol daftar, maka akan muncul tampilan pilihan daftar, yang mana kita bisa memilih untuk mendaftar sebagai pelajar atau pengajar. Dan untuk pada contoh ini kita memilih mendaftar sebagai pelajar, dan kita akan diminta untuk menginputkan data-data yang diminta seperti nama depan, nama belakang, username, email, password, dan nomor telepon. Selanjutnya kita bisa memilih tombol lanjutkan, dan setelah kita mengisi semua data yang diminta, maka kita harus mengklik tombol verifikasi, dan selanjutnya akan muncul tampilan di mana kita diminta untuk memasukkan nomor telepon untuk yang akan dikirimi SMS yang berisi kode verifikasi. Dan setelah kita memasukkan nomor telepon, kita bisa mengklik dapatkan kode, dan akan muncul tampilan isi kode verifikasi, yang mana kita harus menginputkan kode verifikasi yang kita terima. Dan setelah verifikasi berhasil, maka akan muncul tampilan selamat akun Anda sudah terverifikasi. Dan kita akan bisa lanjut ke halaman beranda atau menutup aplikasi. Next, pada tampilan beranda akan muncul beberapa fitur yang bisa kita pilih, di mana yaitu salah satunya ada lengkapi profil, paket mata pelajaran, ajukan pengaduan. Nah, selanjutnya itu ada halaman profil, di mana kita bisa melengkapi profil kita, dan kita juga bisa menginputkan foto profil, dan kita bisa menyimpan dengan mengklik centang hijau yang ada di pojok kanan. Selanjutnya itu ada halaman mata pelajaran, di mana kita bisa memilih mata pelajaran yang terdapat di aplikasi ini. Dan ketika kita sudah memilih salah satu dari mata pelajaran tersebut, maka akan lanjut ke halaman paket durasi, di mana kita bisa memilih paket durasi sesuai dengan yang kita inginkan, dan pada jam yang kita inginkan juga akan muncul
info fee dari paket durasi tersebut, dan juga akan muncul pengajar yang akan mengajar kita pada paket tersebut. Next. Nah, ini contohnya kita mengklik untuk memilih paket durasi 1 jam dengan fee 3.000 dengan pengajar Putri. Nah, di halaman ini kita juga bisa memilih memesan untuk yaitu ketika kita memilih salah satu paket, maka akan muncul informasi mengenai fee, jumlah durasi yang kita pilih, pengajar, serta kita bisa memilih metode pembayaran yang akan kita gunakan. Nah, pada contoh ini kita memilih pembayaran dengan menggunakan OVO, dan ketika kita mengklik tombol yang panah ke bawah, maka akan muncul tampilan metode pembayaran yang tersedia pada aplikasi ini, yaitu ada OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan Link Aja. Ketika kita telah memilih salah satu dari metode pembayaran tersebut, maka akan muncul tampilan pembayaran berhasil dan kita bisa terhubung dengan pengajar pada ruang diskusi. Nah, pada ruang diskusi kita bisa berdiskusi dengan pengajar dengan fitur chat ataupun video conference. Next. Dan ketika kita sudah melakukan diskusi, maka kita akan diminta untuk memberikan penilaian dan feedback yang ingin kita berikan kepada pengajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bila. Baik, selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional dari user pengajar. Yang pertama yaitu membuat akun sebagai pengajar, yang kedua yaitu verifikasi sebagai pengajar, yang ketiga login sebagai pengajar, yang keempat mengisikan data dan kualifikasi, yang kelima melihat dan mengisi profil pengajar, yang keenam mengisikan jam kerja, yang ketujuh mengkonfirmasi pelajar yang memilih kelasnya, kedelapan melihat pelajar yang memilih kelasnya, yang kesembilan melihat profil pelajar yang memilih kelasnya, kesepuluh berinteraksi dengan pelajar melalui fitur video conference, yang ke-11 yaitu berinteraksi dengan pelajar melalui fitur chat, ke-12 yaitu mendapatkan penilaian dari pelajar, ke-13 melihat info fee, dan yang terakhir adalah menarik komisi yang didapat. Adapun tampilan yang akan muncul pertama yaitu adalah start screen, di mana nanti kita bisa mengklik mulai lalu muncul ke halaman login. Apabila kita belum mempunyai akun, maka kita bisa mengklik daftar. Jika kita telah memiliki akun, maka kita cukup mengisikan username serta password yang telah dibuat. Lalu ada pilihan daftar. Kita bisa memilih ingin mendaftar sebagai pelajar atau pengajar. Jika kita ingin memilih sebagai pengajar, maka akan muncul tampilan form sebagai daftar sebagai pengajar, yaitu mengisikan biodata yang terdapat pada halaman tersebut. Next. Selanjutnya yaitu verifikasi, mengisikan nomor handphone. Setelah itu, kode verifikasi akan masuk ke nomor handphone yang telah diisi. Setelah verifikasi berhasil, kita bisa mengklik untuk lanjut ke halaman beranda atau menutup halaman tersebut. Selanjutnya itu ada halaman beranda, di mana di halaman beranda terdapat fitur untuk melengkapi profil apabila profil user tersebut dan kualifikasinya belum lengkap. Lalu ada pengisian jam kerja, ada untuk mengkonfirmasi pesanan, lalu ada untuk penarikan komisi, lalu room bersama pelajar, dan juga ada untuk pengaduan. Di halaman profil bisa mengisikan beberapa informasi yang mungkin belum lengkap diisi oleh user. Lalu ada pengisian jam kerja, di mana kita bisa mengisi jam kerja yang menyesuaikan dengan pelajar. Lalu ada pesanan. Setelah itu, mengkonfirmasi pesanan dari pesanan yang masuk dari user pelajar. Setelah itu, apabila kita telah mengklik konfirmasi pesanan, maka komisi akan otomatis masuk. Kita bisa menarik komisi tersebut, lalu setelah kita menarik komisi yang didapat, kita bisa memilih komisi tersebut ditarik kepada e-money yang tersedia seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan Link Aja. Komisi maka akan muncul pemberitahuan bahwa saldo berhasil dipindahkan ke akun e-money Anda. Lalu kita bisa menghubungkan dengan pelajar. Adapun ruang diskusi, setelah kita menarik komisi tersebut, kita akan dihubungkan oleh pelajar. Di ruang diskusi ini, yaitu ruang untuk menghubungkan antara pelajar dengan pengajar untuk berinteraksi. Lalu ada halaman pengaduan, di mana user bisa mengajukan keluhan-keluhan terhadap aplikasi ini, ataupun terhadap pelajar atau pengajar. Lalu setelah pengaduan dikirim, maka pengaduan akan diterima. Kita bisa memilih untuk melanjutkan ke halaman beranda atau menutup halaman tersebut. Lalu selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Irham. Baiklah, selanjutnya kebutuhan fungsional faktor admin. Yang pertama, ada masuk sebagai admin. Yang kedua, melihat dan mengakses data pengajar dan pelajar. Ketiga, menghubungkan pelajar dengan pengajar yang sesuai. Keempat, menerima dan memproses keluhan.
Dan yang terakhir, berinteraksi dengan pengguna melalui fitur chat. Yang pertama, screen-nya ada halaman masuk. Di sini, admin mengisi username dan passwordnya untuk bisa login ke halaman selanjutnya. Jika admin mengklik tombol login, maka akan pergi ke halaman ini, yang mana berisi ringkasan dari penghasilan aplikasi Bank Tutor. Jika admin mengklik fitur hubungkan, maka akan disajikan data-data dari pengajar dan pelajar yang sudah mengorder. Dan jika kita menghubungkan pelajar dan pengajar tersebut, admin akan klik hubungkan di kolom mengelola. Nah, jika ini tampilan, jika mengklik tombol kelola, pelajar dan pengajar ingin melakukan pelajaran di Zoom dengan paket pembelajaran titik-titik pada mata pelajaran titik-titik, hubungkan segera. Jika pengajar dan pelajar tersebut ingin melakukan pembelajaran dengan Zoom atau chat, maka klik salah satu dari tombol Zoom atau chat tersebut. Nah, ini merupakan jika mengklik tombol Zoom, dan link Zoom akan otomatis tersampaikan ke pelajar satu dan pengajar. Nah, di sini ada data dari pelajar. Di sini ada username, nama, dan email. Jika kita ingin mengedit atau mengakses profil dari data pelajar, admin bisa mengklik tombol akses pada kolom akses. Ini ada tampilan jika admin mengklik tombol tersebut, dan di sini admin bisa merubah data dari pelajar ini, dan klik centang pada sudut kanan atas jika sudah selesai mengeditnya. Selanjutnya ada data pelajar, sama seperti data pengajar tersebut. Di sini ada username, nama, email, dan akses. Jika kita ingin mengakses data pelajar, bisa mengklik tombol akses. Dan ini adalah tampilan dari profil pelajar yang ingin diubah, dan klik tombol checklist jika sudah selesai diubah. Nah, dan selanjutnya ada pengaduan. Di pengaduan ini terdapat username, nama, dan email dari pengguna yang mengadukan dari aplikasi ini. Nah, jika kita ingin melihat pesan pengaduan yang disampaikan oleh pengguna, bisa klik kelola pada kolom kelola. Nah, ini merupakan tampilan jika mengklik tombol kelola. Di sini ada pesan kepada dan pesannya. Dan jika kita ingin menanggapi pengaduan ini, bisa mengklik tanggapi dan kelola. Nah, ini merupakan tampilan jika sudah mengelola dan menanggapi pengaduan dari pengguna. Selanjutnya ada kebutuhan non fungsional dari aplikasi Bank Tutor. Pertama ada usability. User dapat melakukan pembelajaran di aplikasi ini dengan tatap muka melalui video call bersama pengajar di waktu yang diinginkan dan dapat dilakukan di mana saja. Yang kedua ada portability. Aplikasi ini saat diinstal membutuhkan RAM sebesar 2 GB dengan kapasitas memori 16 GB. Karena aplikasi ini menggunakan mobile, maka minimum spesifikasi operasi sistem untuk aplikasi ini adalah Android Lollipop. Yang ketiga ada reliability. Pengguna aplikasi ini sudah diamankan seperti saat mengakses login user, bisa menggunakan keamanan kata sandi. Yang selanjutnya ada supportability. Aplikasi Bank Tutor mudah digunakan, yaitu harus user friendly dengan menggunakan fitur-fitur yang mudah dilihat. Visualisasi dari aplikasi tersebut juga dibuat menarik dan jelas agar membuat pengguna nyaman saat menggunakannya. Nah, dan ini merupakan use case diagram dari aplikasi Bank Tutor. Di sini ada kelas diagramnya. Dan juga berikut merupakan activity diagram dari aplikasi Bank Tutor. Di sini ada login dan registrasi, profile, payment, video dan chat, penilaian, mengajukan pengaduan, mengisi profil dan kualifikasi, melihat profil, isi jam kerja dan info fee, konfirmasi pesanan, menarik komisi yang didapat, menerima penilaian dari pelajar, melihat profil pelajar, mengajukan pengaduan, melihat data pengguna, mengakses profil pengguna, menghubungkan pengajar dan pelajar, menerima dan memproses pengaduan,
Nah, dan selanjutnya ada TRD dari aplikasi Memtutor. Dan berikut adalah diagram dari TRD aplikasi Memtutor. Dan selanjutnya ada DFD dari aplikasi ini, DFD level 0 yaitu seperti ini, DFD level 1, DFD level 2 yang login, DFD level 2 yang pemesanan, DFD level 2 pembayaran. Nah, selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Nabila. Kepada Nabila, silakan. Baik, adapun kesimpulan dari aplikasi yang telah kami rancang, yaitu Memtutor menyediakan sarana untuk bertemu pengajar dengan murid sesuai dengan bidang yang diperlukan dalam jangka waktu yang sesuai dengan keinginan. Aplikasi ini menyediakan sarana untuk para pelajar mencari bimbel dadakan sesuai materi yang dibutuhkannya, sehingga pelajar dapat dengan mudah belajar untuk memahami materi dalam waktu yang cepat, dan juga dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi para pengajar serta dapat membantu pelajar untuk memahami materi yang diinginkan. Mungkin cukup sekian penjelasan proyek Memtutor aplikasi mobile yang telah kami rancang. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.